warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai sahabat Bawaslu, bertemu lagi dengan saya Intan Francisca. Namun kali ini agak sedikit berbeda karena kita sedang berada di Sarasehan Jogja Istimewa TV, Jendela Informasi Keistimewaan Yogyakarta. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memandu acara di Sarasehan ini yang sangat istimewa. Karena di sini saya akan membawakan sebuah informasi yang amat sangat penting untuk masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Dalam rangka pembentukan Bawaslu Kabupaten Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, maka tim seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengadakan sosialisasi yang tempatnya langsung di Jogja Istimewa TV pada hari ini. Baik, di mana telah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini ada Bapak Andi Sandi Antonius Tabusa Tonralipu, SHLMM. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Apa kabarnya Pak hari ini? Baik ya. Mohon maaf ini tadi tergesa-gesa. Tapi anyway, it's senang sekali ketemu dan bisa diskusi tentang seleksi Bawaslu di DIY. Seleksi Bawaslu Kabupaten Kota nggih Pak ya. Baik, baik Pak Andi. Saya akan bertanya dulu nih sama Pak Andi terkait tim seleksi yang dibentuk langsung oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan nomor keputusan 176. Ada berapa sih Pak tim seleksi yang sudah dibentuk oleh Bawaslu ini? Begini Mbak, kalau setiap provinsi itu berbeda jumlahnya. Ada yang 6 tim gitu untuk satu provinsi, ini tergantung dari luasan wilayah. Tetapi untuk khusus daerah istimewa Yogyakarta itu hanya dibentuk satu tim. Meliputi 4 kabupaten dan 1 kota. Nah, kami ini ada 5 gitu ya, ada 5 personil yang secara resmi ditunjuk oleh Bawaslu per bulan April kemarin. Jadi kami ada berlima dan 4 dari 5 itu adalah akademisi, yang 1 profesional. Tapi ini memang memenuhi ketentuan yang dia gariskan dalam Undang-Undang Pemilu gitu. Karena Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa kalau untuk tim sel itu unsurnya harus dari akademisi, profesional atau tokoh masyarakat. Nah, 4 saya sendiri, terus ada Mas Hakim dan Mbak Vina yang keduanya itu adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Terus Mas Uda sekarang juga dekan Uda Afda ya, saya manggilnya karena orang Padang jadi Uda dekan itu dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan satu lagi profesional kami Mbak Retno gitu ya, yang seorang aktivis juga dan penggiat pengarus utamaan gender untuk wilayah, tidak hanya Jogja sih. Tapi dia juga sudah levelnya Indonesia. Jadi kalau dari sisi tim sih, dari sisi normatif kami sudah memenuhi gitu. Cuman yang kami sedang lakukan dalam minggu-minggu ini adalah proses untuk menjangkau para kandidat yang bisa mendaftarkan ataupun kandidat potensial untuk join ke Bawaslu Kabupaten Kota di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, berarti tadi sudah diceritakan background dari masing-masing tim sel siapa saja. Kemudian mungkin masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta ini bertanya-tanya, kenapa sih Pak harus dibentuk tim seleksi? Sebenarnya begini, kalau tujuannya itu kalau dalam jangka waktu yang agak panjang, sebenarnya tim selnya ini kenapa dibentuk orang-orang yang dalam tanda quote ya gitu ya, ini adalah orang-orang yang tidak terafiliasi dengan peserta atau penyelenggara pemilu. Sebenarnya tujuannya sangat sederhana, ingin membentuk lembaga pengawas pemilu yang merupakan bagian dari penyelenggara pemilu yang lebih netral. Jadi akan memposisikan siapapun pada posisi yang sama, baik peserta ataupun peserta yang individual ataupun partai politik. Makanya kemudian kenapa harus independen, kenapa harus tim sel, itu sebenarnya hanya tujuan jangka panjangnya adalah supaya pemilunya itu betul-betul terlaksana luber jurdil. Tapi dalam jangka pendek sebenarnya
kami ini diminta untuk menyediakan at least dua calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-DIY ke Bawaslu, karena yang finalize atau yang menentukan nanti itu langsung ke Bawaslu. Kami tim itu hanya merekrut dari 21 gitu ya, 21 total anggota Bawaslu Kabupaten Kota di DIY gitu. Itu kami diwajibkan untuk menyerahkan 42 nama. 42 nama kepada Bawaslu RI. Nah, nanti siapa yang artinya yang jadi gitu, itu kewenangan Bawaslu. Kami hanya lebih pada proses penyaringan dan penjaringan gitu. Oke, baik. Gitu. Kemudian tadi berkaitan sama penyaringan dan penjaringan nih. Apa saja Pak yang akan menjadi saringannya, atau apa saja yang akan tahapan-tahapan seleksi yang nantinya akan dilalui para calon anggota Bawaslu ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Kalau dari sisi proses sebenarnya sama seperti kegiatan-kegiatan rekrutmen terhadap pejabat publik ya, gitu ya. Karena teman-teman ini yang nanti akan duduk sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Makanya prosesnya pun sama dengan proses-proses penyelenggaraan untuk jabatan publik. Jadi nanti pertama ya pasti berkasnya. Nah, seleksi berkas ini sangat dipengaruhi atau sangat ditentukan oleh terpenuhi atau tidak berkas yang disampaikan oleh kandidat gitu ya. Terus yang kedua, setelah proses itu seleksi berkas, kami akan melakukan computer assisted test. Jadi ada semacam tes tertulis, tetapi ini by system yang akan dilakukan secara tersentral oleh kerjasama Bawaslu dengan BKN Regional 1. Setelah itu kemudian ada psikotes, tes kesehatan. Nah, setelah tes kesehatan kemudian nanti berhenti ada wawancara dengan kami untuk men-squeeze gitu ya, memperkecil jumlah orangnya gitu. Dan di akhir bulan Juni nanti kami harus menyerahkan ya tadi 42 kandidat itu kepada Bawaslu. Jadi memang ini tim kepanjangan tangan Bawaslu yang ada di setiap wilayah dalam proses rekrutmen. Baik Bapak. Tadi berarti sudah disampaikan kepada sahabat Bawaslu sekalian, berarti ada seleksi administrasi, CAT, kemudian ada psikotes ya Pak? Ya, psikotes. Psikotes, kemudian tes kesehatan dan wawancara. Ya. Baik. Sekali, mantan. Kemudian untuk berarti saat ini belum memasuki atau sudah nih Pak memasuki pendaftaran administrasi atau masih di tahap apa nih Pak? Sampai dengan sampai dengan tanggal 29 Mei kami 27 Mei kami pada posisi sosialisasi. Nah, sosialisasi ke siapapun gitu ya, ke ormas ataupun individu atau lembaga-lembaga yang menurut kami berpotensi untuk menyumbangkan para kadernya ataupun bagian untuk duduk di dalam. Nah, setelah proses ini nanti mulai 29 Mei sampai dengan 7 Juni kami akan membuka pendaftaran. Oh gitu. Nah, ini nanti karena kami itu ada Mbak, ada larangan ya untuk berkantor dengan sekretariat Bawaslu. Oke. Berarti tidak bersama Bawaslu. Tidak bersama Bawaslu gitu. Meskipun kami dibantu oleh teman-teman dari sekretariat Bawaslu DIY gitu. Baik. Tapi kantor kami itu ada di coworking space-nya Tadeus di selatan Gor UNY. Jadi di Lala itu di lantai 3. Di lantai Tapi 3 jangan khawatir untuk teman-teman yang difabel ataupun perempuan yang lagi mengandung gitu. Kami siap melayani, kami akan turun ke bawah. Oke, berarti kita yang akan menemui seperti itu ya Pak? Kita yang akan menemui, jadi kita karena di lantai 3 ya gitu. Berkasnya kita dan enak di sana Mbak. Jadi di lantai 1-nya itu kan kafe. Jadi kayak meeting terus kencan aja kalau kita daftar. Oke, baik, siap Pak. Baik, kemudian tadi Pak kembali lagi ke tahap sosialisasi. Sasaran dari sosialisasi ini Pak Sandi
Kira-kira siapa saja jadi sasaran nih? Sebenarnya tidak ada secara spesifik ya, karena kami ingin sekali siapapun siapapun bisa mendaftar. Syaratnya cuma satu kok, minimal 30 tahun, minimal 30 usianya tahun. gitu, dan tidak tidak secara resmi terafiliasi pada penyelenggara atau peserta pemilu. Oke, baik. Jadi tidak ada spesifik, dan kami encourage siapapun ya teman-teman untuk join dengan kita. Baik. Kemudian mungkin bisa diceritakan Pak, kalau misalnya salah satu sasarannya mungkin keterwakilan perempuan Pak. Menjadi isu yang sangat penting tuh Pak. Ya. Kenapa sih? Kayaknya Bu Bawaslu nih fokus sama keterwakilan perempuan di sini. Saya kira begini, ini sudah kesepakatan nasional ya. Dari sisi peraturan gitu kan, ada ketentuan untuk calon itu minimal 30%. 30% dari perempuan gitu ya, untuk calon gitu. Nah, ini penting karena kita ingin bukan memperdaya sih, bagi saya teman-teman perempuan itu sebenarnya sudah banyak gitu, yang jauh bahkan lebih baik daripada laki-laki gitu. Tetapi kita encourage mereka untuk join dengan kita. Jadi kita pengen ada tokoh-tokoh yang lahir dari teman-teman perempuan ini, karena kita kan punya kultur gitu, punya kultur. Nah, ini untuk bukan merubah ya, tetapi teman-teman di-encourage, didorong untuk jangan selalu hanya menjadi sekondat, orang kedua, tapi kenapa tidak untuk menjadi nomor satu. Dan saya yakin di Yogyakarta itu banyak sekali yang berpotensi. Baik. Tadi kita sudah membicarakan tentang keterwakilan perempuan nih Pak. Kemudian untuk materi yang akan diujikan nantinya di CAT itu apa saja? Secara umum itu sebenarnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu ya. Kepemiluan. Kepemiluan gitu ya. Specifically para kandidat mungkin bisa fokus pada yang terkait dengan pengawasan pemilu gitu. Dan itu juga ada undang-undang dasar gitu ya. Ketatanegaraan, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ya asas-asas di negara lah, lebih pada penyelenggara negara. Baik. Kemudian Pak, untuk closing statement nih Pak, apa harapan Bapak untuk hasil seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-DIY? Harapan saya adalah kami tim yang diminta oleh Bawaslu untuk menjaring bisa menghasilkan para anggota Bawaslu yang betul-betul berintegritas, profesional dan netral. Nah, karena itu sumbangsi kami yang bisa kami lakukan gitu ya, supaya pemilu kita atau prosesi pergantian pemimpin kita dan wakil kita itu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan orang-orang yang betul-betul menjadi representasi dari kita Indonesia. Jogja itu adalah Indonesia mini ya. Indonesia Mini, karena semuanya ada di Jogja. Makanya Jogja itu istimewa. Baik, terima kasih banyak untuk informasinya Pak Sandi. Sama-sama. Dalam kesempatan Saresehan kali ini. Baik sahabat Bawaslu, demikian tadi perbincangan kita dengan tim seleksi, ketuanya langsung. Calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan akan memberikan manfaat dan membawa kebaikan untuk demokrasi Indonesia ke depannya. Baik, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terdapat kekurangan dari tadi kita berbicara di sini berbincang-bincang. Terima kasih banyak Pak Sandi. Sami-sami. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan Pak Sandi. Baik. Terima kasih, saya Intan Francisca. Mohon pamit, sampai bertemu di lain kesempatan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.